Itu artinya bicara apa kamu? Germo katanya, saya itu stres, suka menjilat barang laki-laki. Kan ngabandungan anak liur. Fakta dibalik-balikan seperti itu. Pak Dedi, apakah pantas? Saking pemujanya ke Pak Dedi. Tadi aku kusorangan, dilakukan kusorangan, kan ngabandungan anak liur. Untuk ibu yang terhormat, jika ada ucapan seperti itu yang disampaikan kepada ibu, silahkan ibu yang terhormat introspeksi diri. Sebab ada istilah, mulutmu adalah harimaumu. Dan perlu ibu ketahui, baraya semua sering bilang, di dunia ini ada hukum tabur tuai. Siapa menabur, dia yang akan menuai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baraya, bagaimana kabarnya? Semoga Baraya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rizki yang melimpah, serta dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipertemukan dengan orang-orang baik, orang-orang yang lemah lembut, penuh cinta dan kasih sayang, dan semoga juga kita dijauhkan dari orang-orang yang berperangai kasar, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak punya belas kasihan. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Baraya, masih ramai nih tentang si ibu yang mengaku dari Bogor yang membela Gunung Galuga. Akan tetapi membela Gunung Galuganya ini, dia juga menyenggol-nyenggol Gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Deddy Mulyadi, atau yang biasa kita sapa dengan Kang Deddy Mulyadi. Baik Baraya, dan kemarin alhamdulillah Kang Deddy Mulyadi sudah mengklarifikasi seluruh ucapan daripada si ibu tersebut, dan alhasil masyarakat sudah tercerahkan. Fitnah-fitnah yang disampaikan oleh si ibu terhadap Kang Deddy Mulyadi kini sudah clear ya Baraya, bahwasanya Kang Deddy Mulyadi tidak tahu menahu apa yang disampaikan oleh si ibu tersebut. Sebab hal tersebut bukanlah ranahnya Kang Deddy Mulyadi, akan tetapi itu adalah ranahnya Bapak Bupati Kabupaten Bogor atau juga Bapak Wali Kota Bogor. Baik, kita simak terlebih dahulu bagaimana tanggapan Kang Deddy Mulyadi terkait dengan fitnahan, hujatan yang disampaikan oleh si Ibu Galuga. Langsung aja Baraya kita simak, silakan. Sampurasun, karena aku sudah janji warga se-Jawa Barat se-Kabupaten Bogor akan saya sepil tempat karuhun saya. Disinilah itu sudah dibabat habis ya oleh kebijakan KDM Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Mungkin karena melalui saya untuk memperjuangkan Gunung Galuga supaya ulah digundulan, ternyata saya kalah dengan penjabat rakus ya, penjabat biadab ya. Lihat ya, karena dia itu oligarki, antek oligarki. Assalamualaikum, sampurasun dulu jeng enjing. Lagi nyesel ya, timnya kalah, sama. Tapi memang kita harus akui, Spanyol luar biasa, memiliki kualitas pemain yang hebat. Dikurung nih tim kesayangan kita, ampun dah. Tapi sudah, saya ucapkan selamat buat Spanyol dan seluruh pendukungnya. Memang Anda layak jadi juara dunia. Buat ibu yang marah-marah terus, ibu Gunung Galuga mah, saya nggak tahu itu siapa yang nembangin, yang babatin. Tapi memang itu gunung merupakan tempat pembuangan sampah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Di sekitar wilayah tersebut ada salah satu areal yang itu milik TNI Angkatan Darat. Itu akan digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga sampah yang kegiatannya dikelola oleh Danantara. Jadi, wah, dikaitkan dengan saya
menyuruh melakukan pembabatan, penebangan, ya nggak ngerti Bu. Ibu tanya deh sama Pak Bupati dan Pak Wali Kota Bogor ya, biar lebih jelas. Dan saya juga tahu lah ibu ini salah satu simpatisan dari seseorang yang memiliki ambisi politik di Indonesia. Saya paham Bu, tapi itu hak ibu dukung siapapun ya. Saya makan belum mikir apapun saat ini, ngapain nyerang-nyerang saya. Tapi saya ucapkan terima kasih, ibu sudah menjadi tokoh kritis. Biasanya ibu ngehajarin kepala desa terus, sekarang ganti ngegebukin saya. Tapi nggak apa-apa, saya ikhlas Bu. Ibu hebat, saya doain ibu mudah-mudahan bahagia, sukses, dan tidak marah-marah terus. Dan kritik saya sesuka hati ibu, yang penting ibu punya data dan fakta yang memadai. Untuk ibu yang terhormat juga Baraya yang menyimak tayangan video ini, mohon maaf saya sepil ya sedikit tentang Kang Deddy Mulyadi. Itulah tadi tanggapan Kang Deddy Mulyadi terkait dengan fitnahan, hujatan yang disampaikan oleh si ibu Galuga. Ya, Kang Deddy Mulyadi dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kesabaran, beliau menjawab tuduhan-tuduhan tersebut. Beliau bahkan mempersilahkan kepada siapapun yang hendak ingin memberikan masukan, asalkan dengan syarat sesuai dengan fakta dan data. Untuk apa? Bukan untuk apa-apa, agar tidak menjadi fitnah dan juga Kang Deddy Mulyadi bisa gercep, ya Baraya, bisa gercep. Untuk apa? Untuk memperbaiki jika memang hal tersebut baik untuk seluruh warga Jawa Barat. Itulah tujuan Kang Deddy Mulyadi menyampaikan, silahkan mengkritik tetapi harus sesuai dengan fakta dan data. Dan terkhusus untuk si ibu yang terhormat, seperti yang saya bilang di awal bahwasanya mulutmu adalah harimaumu. Jika ada fans Kang Deddy Mulyadi yang menyatakan hal-hal yang mungkin dianggap oleh ibu tidak nyaman, ya merasakan hal yang ya seperti itulah, harus diketahui bahwasanya pendukung Kang Deddy Mulyadi itu dari berbagai macam kalangan, ya, dari berbagai macam kalangan. Jadi tidak bisa kita tahan satu persatu ya, karena itu secara alami, secara natural mereka menyampaikan komentar tersebut. Itu bukan atas dasar instruksi Kang Deddy Mulyadi. Itu adalah secara spontan karena mereaksi, ya, merespon senggolan-senggolan ibu terhadap Kang Deddy Mulyadi. Baik Baraya, setelah Kang Deddy Mulyadi menyampaikan pesan kepada si ibu, menjawab pesan si ibu, menyampaikan klarifikasinya, alhasil si ibu mendapatkan komentar-komentar. Itu adalah, kalau menurut saya, bagian dari tabur tuai. Siapa yang menabur, dia juga yang akan menuai. Akhirnya si ibu menuai kata-kata yang tidak pantas untuk dirinya gara-gara asbab karena si ibu sudah menghujat Kang Deddy Mulyadi dengan menyampaikan kata-kata tidak sopan juga seperti biad. Ya, seperti itu Baraya. Baik, kita simak curhatan si ibu setelah video-videonya direaksi, diklarifikasi oleh Kang Deddy Mulyadi. Baik Baraya, langsung aja kita simak sama-sama. Silahkan. Bicara apa kamu germo stres suka menjilat barang laki-laki fakta dibalik-balikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patapan desa Ngadi, warga Jabar, Kabupaten Bogor. Warga Sajabar, Kabupaten Bogor. Oke, saya akan membahas yang buat ini ya, untuk Kang Deddy. Apakah pantas tulisannya? Kalau saya bahasakan Indonesia supaya rakyat Indonesia paham ya, kalau Sunda udah jelas bisa, dia ngerti bahasa Sunda nih. Itu artinya bicara apa kamu germo, katanya saya itu stres, suka menjilat barang laki-laki. Fakta dibalik-balikan. Seperti itu. Pak Deddy, apakah pantas? Saking pemujanya ke Pak Deddy. Baik, untuk ibu yang terhormat, memang benar pernyataan ibu itu disampaikan baik
Baik untuk ibu yang terhormat, mohon maaf sebelumnya, meskipun pertanyaan ibu itu disampaikan untuk Kang Deddy Mulyadi, tetapi saya mohon izin untuk membantu juga menjawabnya. Ibu menyatakan apakah pantas ya fans Kang Deddy Mulyadi mengirim pesan seperti itu kepada ibu. Baik, ada istilah tabur tuai. Terkait dengan masalah pantas atau tidak pantas tergantung daripada disampaikan kepada siapa. Jika hal tersebut disampaikan kepada orang yang mampu menjaga lisannya, mengendalikan dirinya, tentu saja ini tidak pantas. Ya apalagi tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba fans Kang Deddy Mulyadi ibarat kata langsung mengatakan hal tersebut kepada ibu yang terhormat. Ya tentu saja ini tidak pantas. Tetapi kita lihat terlebih dahulu, apakah pantas seseorang yang belum mengetahui tentang kesalahan Kang Deddy Mulyadi yang sebenarnya tiba-tiba dengan lantangnya dia mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan. Ya secara otomatis orang-orang yang mencintai Kang Deddy Mulyadi tidak terima orang yang dia cintai diperlakukan seperti itu. Ini adalah hal yang wajar. Ya mereka membela orang yang mereka cintai. Sebagaimana kita ketahui, Kang Deddy Mulyadi adalah salah seorang pejabat yang banyak membantu dan menolong orang yang kesusahan. Jadi, sekali lagi kepada ibu yang terhormat, di kita itu dikenal istilah tabur tuai. Siapa yang menabur, maka dia juga yang akan menuai. Jika ada pesan seperti itu kepada ibu, alangkah lebih baiknya ibu introspeksi diri. Baik Baraya, kita lanjutkan. Nah, dan sebelumnya saya terima kasih Pak Deddy sudah direspon, walaupun dengan kata-kata ambisi politik ya. Nah, di situ pasti menyerbung akun saya dong, Subadra Sintarati. Saya sengaja, karena saya bukan orang munafik ya. Saya mengakuin saya itu pendukung dan relawan Pak Anies tanpa dipinta, tanpa dikasih uang pribadi saya sendiri ya. Jadi gini Kang Deddy ya, kata Kang Deddy ambisi gitu. Malah saya senang Kang Deddy. Kenapa saya senang terhadap Pak Anies Baswedan? Contoh satu aja ya. Bapak sebagai gubernur saya, ya, gubernur Jawa Barat. Waktu itu saya mengadu ke Pak Deddy masalah gunung yang belum sepenuhnya diratakan. Waktu itu Pak Deddy menjadi anggota DPRI Komisi 4 tentang lingkungan hidup. Berarti Pak Deddy tahu dong dari awal. Nah, sesudah Pak Deddy itu kan jadi gubernur tuh tahun 2025, ya kan? Kenapa saya ngomong biadab gitu ke Pak Deddy? Karena emang direspon sama Pak Deddy, tapi tidak ada tindak lanjutinya gitu. Jadi wajar saya mengkritik. Kebetulan sekarang jadi gubernurnya. Kalau dibandingkan dengan gubernur DKI itu, Pak Deddy, Pak Anies berani melawan, ya, menentang oligarki, ya. Contoh, waktu menjabat jadi gubernur DKI, dia itu menolak reklamasi. Sama Pak Luhut berdebat kan, berani dia. Waktu itu presidennya Jokowi, ya kan? Tapi Kang Deddy sekarang udah jadi gubernur kan, tidak berani kan? Ya kan? Melawan oligarki, ya kan? Melawan ke Prabowo pun nggak berani. Tapi kalau Kang Deddy berani melawan, saya angkat jempol. Satu ya. Kedua, saya malah seneng. Alhamdulillah kami ini tim Pak Anies tidak dapat. Jadi dilihatkanlah oleh Allah, gitu ya, rejim sekarang. Apa? Ya seperti itu. Kepemimpinan Kang Deddy juga seperti apa coba? Emang Kang Deddy kan konten-konten, makanya saya dibalas dengan konten kan. Harusnya kan Bapak saya ngomong sebagai bukan konten kreator, Bapak itu sebagai gubernur harusnya kasih contoh lagi ke saya ya. Jangan dibalas dengan konten atau saya temuin aja bupati atau wali kota, itu udah salah lagi Pak. Saya pingin tahu saja mendetil. Ya. Ketiga, Bapak bisa nggak mengakurkan nih? Karena Bapak 11-12 dengan Jokowi, mantan presiden. Jokowi bisa memecah belahkan rakyat Indonesia. Pak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy, bisa memecahkan warga Jawa Barat. Seperti apa? Saya dengan fakta ya. Seperti saya pengkritik Kang Deddy. Itu
pemuja Kang Deddy malah terus lihat ya di lab laki-laki itu banyak, perempuannya cuma saya aja Kang Deddy, tapi saya berani, saya tantangin kan, karena saya jijik gitu ngedenger mereka, diseretlah saya, diperkosalah saya, ini gini gitu. Kalau bagi saya tidak, malah itu menunjukkan ya ke masyarakat seperti inilah pemuja Kang Deddy Mulyadi ya, diperlihatkan. Kalau bagi saya, mau saya pelacur mau apa, itu apa namanya, tuduhan dia tidak masalah bagi saya. Itulah sama ya bobroknya Kang Deddy ya. Jadi ya jelas memecah belah. Kang Deddy senang seperti itu. Apa Kang Deddy mau melanjutkan seperti Jokowi gitu? Kenapa dong? Nih untuk Pak Gubernur ya, saya minta tolong dong, warga ini jangan sampai dipecah belahkan. Kalaupun saya direspon, hatur nuhun sat acana. Mungkin saya tidak akan ngomong biadab lagi, ya, karena udah clear, ya. Itu ya, ada yang komen di situ di lab, sampai ngadu ke lab. Ame itu Kang Telur juga teman saya dulu ya, cuman sudah berbalik arah, ya. Itu terus pengkritik ya. Nah, media sosial ini langsung kan Kang Deddy, dan orang itu banyak yang cerdas juga ya. Nah, inilah dibuktikanlah oleh pemuja KDM menyerang saya dengan kata-kata saya yang tadi kan, kata-katanya bicara apa kamu, germo katanya, stres, suka menjilat barang laki-laki. Itu ada etika enggak? Fakta dibalik-balikannya seperti itu ya. Untuk Kang Deddy, bisakah sebagai gubernur ya saya ngomong sebagai pejabat publik untuk mengakurkan, yang mengkritik tetap diserang. Ada di situ juga kata-kata menyerang, saya menyerang Kadis Kades, bukan menyerang. Saya mengkritik malah sampai membuktikan bansos itu banyak dikorupsi oleh kepala desa. Banyak buktinya, ada videonya. Itu kan masyarakat biasa kan sampai subhanallah gitu, seneng udah dibongkar sampai dikembalikan lagi bantuan dia. Walaupun saya tidak punya jabatan, tapi saya bisa membantu masyarakat. Maka dari itu saya terpingin Pak Deddy itu satu ngakurin dulu aja nih ya, pemuja itu walaupun Pak Deddy mengelak, itu udah kenyataan, udah kelihatan Pak. Gimana Jabar mau istimewa, gimana Jabar mau ininya juga udah terpecah belah ya. Jadi tidak mau yang intinya dikritik, sampai akun saya diserbu kan. Oh, identitas saya, masalah saya nggak masalah, saya jujur, saya warga Galuga. Sampai ini Pak Anies itu nggak masalah, saya mengakuin saya pendukung Pak Anies. Malah bajar bayaran Kang Deddy atau pemuja Kang Deddy kan ngomong ke saya, ada yang bayar, biarinlah. Kalaupun saya ngomong jujur pasti nggak bakal percaya. Nah di sini diperlihatkan seperti apa Kang Deddy dengan pemuja-pemuja Kang Deddy ya. Sakitu ya Pak Deddy ti abdi pangelingkeun abdi menyuhunkeun sebagai Gubernur Jawa Barat, pangakurkeun wargana kitu we. Lamun Bapak bisa ngagurkeun abdi bade angkat jempol ya. Abdi tidak akan berhenti mengkritik, tapi dengan kata-kata baik sekarang, karena kata biadab itu sudah direspon sama Akang. Saat acana ge abdi hampuntennya sebagai warga dan sebagai manusia biasa ya, pasti ada kesalahan gitu. Nggak mungkin saya marah seperti itu. Kalau istilah kasarnya, nggak mungkin ada api kalau tidak ada asap ya. Berarti saya dengan ngomong biadab itu dengan dasarnya awalnya tidak direspon. Hatur nuhun Kang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kita melihat tadi si ibu nampak belum sadar bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Ya, kita doakan semoga saja si ibu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia sadar apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kekeliruan. Dan baik Baraya, sekarang kita akan simak bagaimana sebenarnya menurut pendapat teman-teman kita terkait dengan video si ibu yang direaksi oleh Kang Deddy Mulyadi. Untuk lebih jelasnya langsung aja kita simak tayangannya, silakan.
nenek ini bilang KDM biadab serakah, netizen marah-marah. Nenek, kan piti lu udah dijawab tuh sama KDM. Terus lu kenapa bilang cuman dijawab lewat piti? Emangnya KDM tuh harus apa? Harus ngundang lu gitu. Terus lu dapat duit gitu dari KDM. Enak banget lu. KDM juga tahu lu orang yang rada-rada, dan gue juga tahu lu tuh lagi masa puber ketiga. Lu tuh lagi merasa genit-genitnya, beger-begernya. Terus lu tuh baru tahu media sosial. Terus lu tuh pakai efek kamera yang terlihat lu lebih muda, terus lu lebih cantik kan? Karena lu juga pede banget lu depan umum. Terus teriak-teriak sampurasun, sampurasun. Terus sambil marah-marah lu ke KDM gubernur diadap, KDM gubernur serakah, terus kades-kades dimarahin depan umum. Kalau orang normal mah malu, nenek. Lu mah kagak normal, makanya lu nggak malu teriak-teriak begitu. Dan lu kalau mau kritik tuh harus pakai data, jangan marah-marah kagak pugu lagu lu. Sekarang udah ditanggepin KDM, lu pengennya diundang, dapat duit lu ya. Enak banget lu lebih marah-marah sama KDM. Sekali lagi kalau gua ngeliat lu nih ya, teriak-teriak lagi, awas aja lu ya, gedak banget gua ngeliat lu, nenek-nenek. Baru udah tahu belum ibu-ibu yang kerudung pink yang si paling karuhun nih, si ibu ini ya. Karena aku sudah janji warga sejauh Barat Kabupaten Bogor akan saya sepil tentang karuhun saya. Ya, oleh kebijakan KDM Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Mungkin karena melalui saya untuk memperjuangkan Udah beberewekan, udah ngahina gubernur, udah paling jago, ternyata salah sasaran. KDM malah teu apal eta usaha. Tanyakeun atuh ka Bupati Bogor, ibu sebelum beberewekan, sebelum ngahina orang teh cik baca heula data nu bener. Ulah ieu si paling karuhun, si paling ngata-ngatain KDM. Lieur udah ditanggepi sama Bapak Gubernur, ibu. Ya, ibu mah beberewekan diheulakeun, Bu. Era masih ingat kan sama ibu-ibu ini yang bilang KDM biadab, yang bilang KDM menghancurkan gunung-gunung. Sekarang ada tanggapan ya dari Pak Gubernur Jawa Barat buat ibu ini. Dengerin ibu, ada respon dari Pak KDM ya, ngomong itu harus pakai data. Dengerin ya, jangan memikirkan yang kencang-kencang Bu, nanti ya ngejelger. Buat ibu yang marah-marah terus, ibu Gunung Galuga mah saya nggak tahu itu siapa yang nebangin, yang babatin. Tapi memang itu gunung merupakan tempat pembuangan sampah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Di sekitar wilayah tersebut ada salah satu areal yang itu milik TNI Angkatan Darat. Itu akan digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga sampah yang kegiatannya dikelola oleh Danantara. Jadi, dikaitkan dengan saya menyuruh melakukan pembabatan penebangan, ya nggak ngerti Bu. Ibu tanya deh sama Pak Bupati dan Pak Wali Kota Bogor ya, biar lebih jelas. Dan saya juga tahu lah ibu ini salah satu simpatisan dari seseorang yang memiliki ambisi politik di Indonesia. Saya paham Bu, tapi itu hak ibu dukung siapapun ya. Saya makan belum mikir apapun saat ini, ngapain nyerang-nyerang saya. Tapi saya ucapkan terima kasih, ibu sudah menjadi tokoh kritis. Biasanya ibu ngajarin kepala desa terus, sekarang ganti ngegebukin saya. Tapi nggak apa-apa, saya ikhlas Bu. Ibu hebat, saya doain ibu mudah-mudahan bahagia, sukses, dan tidak marah-marah terus. Dan kritik saya sesuka hati ibu, yang penting ibu punya data dan fakta yang memadai. Gimana Bu? Udah didengerin kan kata Gubernur Jawa Barat? Dengerin ya, simak dengan baik-baik. Itulah Baraya ya, si ibu yang sudah direaksi video-videonya oleh Kang Deddy Mulyadi, ternyata masih nampak tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Astagfirullahalazim. Mudah-mudahan saja ya Baraya, kita semua dipertemukan dengan orang-orang baik, orang-orang yang mudah memaafkan, dan orang-orang juga yang mudah meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Demikian, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih.